Bulan ini kita akan belajar banyak tentang family. Ya, family. Dan saya ingin kita belajar dari Hosea 4 ayat 6 ya. Dikatakan umatku hancur karena kurangnya pengetahuan atau pengertian. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah bukan pengetahuan sekedar saudara dapat di internet. Sebab hari-hari ini kita terpapar dengan begitu banyak informasi sehingga seringkali kita nggak bisa bedakan. Saudara, yang baik belum tentu benar. Dan standar kita sebagai orang Kristen, kebenaran itu selalu harus kembali pada firman Tuhan. Ya, hari-hari ini kita sedang ditantang oleh satu kondisi di mana pendapat umum yang baik itu bisa jadi kebenaran, sekalipun bertentangan dengan firman. Amin. Tahukah saudara di beberapa negara saat ini, orang tua dilarang mendisiplin anak karena dianggap melanggar HAM. Dan itu dilegalkan. Saya lihat manusia dengan kepintarannya sampai berusaha mengubah standar kebenaran. Dan ketika kebenaran yang dibangun oleh manusia sudah tidak lagi sesuai atau keluar dari firman Tuhan, pasti yang terjadi adalah kekacauan dan kehancuran. Di tempat ini yang kami ajarkan, standar kebenaran kita bukan pengalaman pribadi, bukan pertimbangan pribadi, sekalipun bukan berarti itu nggak perlu. Tetapi semua pertimbangan pribadi, pengalaman pribadi, semuanya harus kembali kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang disesuaikan dengan kondisi kita. Setuju? Saudara kalau lihat hari-hari ini film-film itu, maaf ya, anak muda pacaran ciuman itu biasa. Sampai film Korea juga saudara lihat. Itu umum. Lalu apakah benar bahwa itu boleh sesuai standar firman Tuhan? Pak, nggak apa-apa ciuman, Pak. Tahukah saudara ketika ciuman, rangsangan itu muncul. Dan tahukah saudara, orang akan jatuh. Nggak ada yang mikir. Dia sengaja jatuh, nggak ada. Dimulai dari kita mulai kompromi sedikit. Karena kita pikir setiap hari kita nonton barang itu. Ingat pengetahuan kita selalu kembali dasarnya harus jelas. Ya, firman Tuhan. Sebab langit dan bumi akan lenyap. Tetapi yang tinggal kekal, cuman firman. Jadi kalau saudara mau keluarga saudara kokoh, saudara mau bisnis usaha saudara kokoh, anak-anak muda engkau mau lihat masa depan yang pasti, belajarlah bangun hidupmu di atas kebenaran firman. Sebab hari-hari ini ada begitu banyak informasi seperti saya tadi bilang. Sangat mudah kita diombang-ambingkan. Ada lagi pengajaran entah di buku atau sebagainya. Bahwa parenting itu nggak boleh disiplin anak. Tapi tadi saya bilang, sampai dilegalkan. Dan anehnya orang Kristen percaya barang itu. Padahal Alkitab bilang, didiklah anakmu selagi masih ada kesempatan. Atau didiklah anakmu selagi muda. Supaya pada masa tua pun dia tidak akan menyimpang. Amin.
Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Dibutuhkan hikmat untuk mempunyai keluarga yang baik dan dibutuhkan pengertian untuk menjadikannya kuat. Dibutuhkan pengetahuan untuk mengisi rumah dengan harta karun yang langka dan indah. Butuh 3 hal, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Yang paling umum adalah pengetahuan yang tadi saya bilang. Sekali lagi, pengetahuan itu semua bicara tentang informasi. Saudara datang pagi ini, saudara dapat informasi. Apalagi kalau datang setengah mengantuk. Ya, karena tadi malam main game. Atau nonton drakor sampai malam. Di sini nggak ada. Haleluya. Ya, saudara fokus. Pengetahuan itu bicara tentang informasi yang kita terima. Dan informasi yang kita terima aja nggak cukup, kita butuh yang namanya pengertian. Karena pengertian itu menolong kita untuk tahu seringkali masalah dalam hidup kita ini apa. Di pekerjaan, di pelayanan, di rumah tangga. Dengan saudara tahu firman Tuhan saja nggak cukup. Saudara perlu kenali masalah saudara di mana. Karena ada banyak orang datang tiap minggu dengar firman, tapi dia nggak ngerti dia punya masalah di mana. Sehingga informasi yang dia terima nggak ada gunanya. Dia datang hari Minggu, dia pulang. Minggu depan datang, pulang, nggak ada yang berubah. Karena dia nggak tahu. Saudara pernah ke dokter, terus dokter tanya, kamu sakit apa? Pak, saya nggak tahu. Sakit saya di mana? Dokter bilang, kau pulang. Doa puasa dulu. Ya. Dengan pengertian, kita tahu masalah kita di mana. Baru setelah itu dengan hikmat, setelah ketemu masalahnya, informasi pengetahuan firman yang kita punya, kita bisa belajar untuk terapkan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita berpikir gini. Ini berkali-kali saya sampaikan. Tadi pagi saya pakai ilustrasi naik sepeda. Berapa banyak saudara yang nggak bisa naik sepeda? Tidak mengurangi keselamatan saudara. Tetap mati masuk surga. Ya. Tetapi begini. Kita seringkali punya pemahaman karena kita bertambah usia, maka kita akan tahu segala sesuatu. Betul? Kita ahli segala sesuatu. Kita memulai pernikahan, kita mulai, ya terutama pernikahan, ya dengan semangat 45, dengan cinta, dengan semuanya. Ya, kita mulai. Tapi kita nggak mau belajar. Lalu kita berharap tiap kali tiup lilin, kita berharap keadaan akan lebih baik, pasangan akan lebih baik, keuangan akan lebih baik, pekerjaan akan lebih baik, betul? Kalau enggak pada akhir tahun kita bikin resolusi. Tahun depan, ya make a wish. Apalagi kalau ada meteor lewat. Ya, gitu ya. Saudara make a wish. Tapi saya mau kasih tahu, kalau saudara nggak memutuskan untuk belajar, saudara nggak akan punya keahlian. Sama kayak saya bilang tadi, saudara dari kecil nggak bisa naik sepeda. Bukan tiap tahun saudara tiup lilin, tiba-tiba saudara bisa naik sepeda. Kita harus memutuskan untuk belajar. Saudara jatuh, bangun, belajar, jatuh, bangun, belajar. Sampai saudara bisa. Nah, dalam pernikahan pun demikian. Dalam rumah tangga pun demikian. Ngelola keuangan, ngelola hubungan, komunikasi. Ngelola perbedaan kita satu sama lain. Kita harus memutuskan, saya harus mau belajar. Jangan tergantung sama pasangan.
Saya dulu salah. Saya lebih memilih reaktif. Dan saya sangat mudah menyalahkan. Kamu gini, makanya saya begini. Sampai satu ketika Tuhan bilang, no, kamu salah. Respon kamu tidak ditentukan oleh pasanganmu. Respon kita ditentukan oleh firman Tuhan. Teorinya, informasinya gampang. Aplikasinya nggak gampang, saudara. Daging kita berdarah-darah. Betul? Tapi kalau saudara mau pernikahan, saudara makin lama bertumbuh, makin kuat. Gak ada jalan lain. Putuskanlah secara pribadi. Jangan nunggu pasanganmu. Mulai dari engkau. Anak muda, jangan nunggu orang tuamu berubah. Mulailah dari dirimu. Orang tua juga jangan nunggu anakmu berubah. Berubahlah lebih dulu. Tuhan punya janji buat kita. Hari depan yang penuh dengan harapan. Satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Mulainya dari mana? Satu orang dia berubah. Nah, sekarang kita belajar tentang pernikahan. Apa itu pernikahan? Bisa tolong geser? Kenapa keluarga kita ngomong menikah, anak muda? Karena keluarga selalu dimulai dengan namanya pernikahan. Institusi yang paling tua di muka bumi adalah keluarga. Mulainya di mana? Di Taman Eden. Dan Tuhan punya rencana yang besar untuk kerajaan sorga itu hadir di bumi. Dimulainya tidak dengan gereja, tidak dimulai dengan bangsa. No, Israel itu setelah sekian ratus tahun. Tuhan mulainya dengan satu keluarga di Taman Eden. Saudara, keluarga saudara itu penting. Kita semua tumbuh bersyukur kalau saudara tumbuh dari keluarga orang tua yang sudah takut akan Tuhan. Tapi kalaupun saudara seperti saya, tumbuh dari orang tua, ya, papa saya bertobat setelah di ujung dari kehidupannya. Tetapi mama saya bertobat lebih dulu, beliau yang bertobat pertama kali di keluarga. Dan beliau ambil keputusan, beliau berdiri buat keluarganya. Buat kami anak-anak dan suaminya. Tetapi ketika kita tumbuh dalam keluarga yang gak ngerti firman dengan baik. Dan satu anugerah ketika kita bertobat lahir baru dan kita ada dalam komunitas yang sehat. Yang bisa ngajarin kita dengan baik. Sehingga kita nggak bisa punya alasan anak muda bahwa orang tua saya begini, orang tua saya begini. Tetapi engkau putuskan, biar itu semua berhenti di orang tua saya. Mulai saya, anak-anak saya nggak perlu ngalami seperti saya. Amin. Ya. Nah, karena itu saya ingin kita belajar apa itu pernikahan. Kita baca Maleakhi 2 ayat 14 sampai 15. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Salah satu tujuan utama dari keluarga atau pernikahan adalah keturunan ilahi. Ingat ketika Tuhan menciptakan manusia, Alkitab bilang ini, maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah.
Lalu setelah itu Tuhan memberkati mereka dan Tuhan berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dari awal tujuan manusia, tujuan pernikahan adalah keserupaan dengan Yesus. Bukan bahagia. Kenapa? Apa tujuan kamu, kerinduan kamu menikah? Bahagia. Terus kalau ditanya, menurut kamu bahagia itu gimana? Mikir, bahagia itu apa ya? Dan tiap orang definisinya bisa macam-macam. Kenapa? Karena kita nggak ngerti bahagia itu apa. Kebanyakan kita berpikir bahagia artinya gini. Hidup tenang, gak ada masalah, punya segala-galanya, semuanya baik. Saya nanya saudara, apakah benar hidup begitu? Gak begitu saudara. Bahagia itu akibat. Akibat Kristus tinggal dalam kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan kita belajar bergantung sama Dia. Ada masalah pasti. Ada kesulitan pasti. Tapi waktu kita jalan sama Tuhan, selalu ada damai sejahtera, ada sukacita. Amin. Dan selalu Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia menaruh kekekalan dalam hati mereka. Kita cuma tahu kalimat yang pertama. Keindahan, kita lupa. Keindahan itu bukan mujizat. Keindahan itu bukan hasil yang di luar. Keindahan itu adalah kekekalan yang muncul, yang terbangun. Waktu kita belajar menunggu waktunya. Dan itu semua terbentuk di dalam kita. Amin. Ya. Nah, yang pertama yang saya ingin ngomong adalah pernikahan adalah perjanjian dan bukan kontrak. Perjanjian dibuat berdasarkan saling percaya. Sementara kontrak dibuat karena saling tidak percaya. Betul nggak? Kenapa saudara kerja, saudara perlu kontrak? Karena di awal kita berpikir, jangan-jangan. Ya, kita bilang prepare for the worst. Siap untuk keadaan yang terburuk. Tapi saudara menikah, saya nggak tahu. Saudara apakah ada buat kontrak? Semua kita buat janji. Dan yang menariknya dalam Maleakhi tadi dibilang waktu kita buat janji, Tuhan hadir jadi saksi. Anak-anak muda yang mau menikah, berapa banyak yang mau menikah, sedang menunggu waktunya yang indah. Buat begini. Ya. Sampai lupa saya. Ya. Perjanjian berlaku walaupun bagaimanapun apapun. Karena waktu Tuhan janji sama kita. Dia bilang, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal ini, kasih yang gak berubah. Apapun, walaupun, bagaimanapun. Setuju? Seringkali kita ditipu sama setan bahwa kalau saya lagi gak baik, saya gak disayang. Karena dari kecil kita sering dibilangin,
Kamu itu anak mama. Kalau kamu baik, kamu manis. Kalau kamu nakal, kamu anaknya bapak. Di sini nggak ada. Di luar sana. Ya. Akhirnya terbentuk dalam pikiran kita dari kecil. Bahwa kalau saya baik, saya disayang. Kalau saya nggak baik, saya nggak disayang. Waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita gagal, kita buat dosa, buat salah, langsung di pikiran saya, wah, Tuhan gak sayang saya. Betul gak? Karena kita merasa Tuhan gak sayang kita, apa yang terjadi? Kita rasa tertuduh, rasa bersalah dan semuanya. Dan kita semakin menarik diri untuk datang sama Tuhan. Padahal bukan salah satu. Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan dosa. Saudara datang sama Tuhan. Dosa saudara gak bisa cari dimanapun untuk menyelesaikan dosa saudara. Selain kita datang sama Yesus dan kita ngaku. Nah, ketika kita ngaku dosa kita, firman Tuhan bilang, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Bukankah Tuhan kita itu hebat dan luar biasa? Amin. Ya. Nah, yang sehingga kita ngerti bahwa perjanjian itu kita belajar. Ketika kita menikah, ada kekurangan, ada kesalahan. Ya. Saudara, pernikahan itu bukan lari cepat. Itu maraton. Kalau saudara nggak punya stamina yang kuat, di tengah jalan saudara lego handuk. Saudara tahu lego handuk? Menyerah. Ya. Apalagi kalau kita lihat pernikahan kita itu kontrak. Kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama saya balas 7 kali lipat. Sampai keturunan kedua, ketiga, dan keempat. Ya. No. Kita mesti ngerti, dalam pernikahan kita belajar itu perjanjian. Sama seperti Tuhan dengan kita. Dan saya bersyukur saya menikah dengan orang yang begitu. Saya bisa melihat anugerah demi anugerah Tuhan. Ya. Pengampunan, pengertian, teguran, dorongan, koreksi. Amin. Ya. Dan untuk kita bisa berjalan dalam perjanjian dan bukan kontrak, kita itu butuh Roh Kudus. Saudara nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Dan yang kedua, saudara butuh firman. Ada banyak orang berdoa minta Roh Kudus, tapi dia nggak punya firman. Kalau saudara punya firman dan saudara ngandalin Roh Kudus itu bisa menghidupkan firman yang ada di dalam saudara. Amin. Jadi jangan baca firman hanya pas waktu khotbah. Di sini nggak ada. Ya, belajar baca firman setiap hari. Yang berikut. Ya, teman pewaris kasih karunia. Dalam pernikahan kita belajar hidup dalam kasih karunia Tuhan semata-mata.
Kita belajar untuk menerima dan mengalirkan kasih karunia. Di situ kita belajar diampuni dan mengampuni. Selalu akan kita jalan seperti itu. Percayalah, pelajaran utama dalam pernikahan adalah mengampuni dan diampuni. Diampuni dan mengampuni. Ya. Mau hal besar, hal kecil, itu yang kita belajar. Dan seringkali yang jadi penghalang untuk kita bisa mengampuni adalah kita punya luka di hati kita. Ya. Dan untuk luka itu bisa sembuh, saudara butuh kasih karunia Tuhan. Kapan itu datang? Ketika saudara berani bilang, Tuhan sekalipun sakit, aku mau belajar mengampuni. Ya. Kadang-kadang kesalahan-kesalahan kecil, kalau itu enggak diselesaikan, itu jadi ganjalan. Orang bisa tiba-tiba punya pikiran yang aneh-aneh ketika mulai ada ganjalan. Mulai bandingkan sama teman kantor, sama yang lain. Kenapa? Karena di hatinya mulai ada sesuatu. Nah, saya berdoa supaya saudara bisa lepaskan pengampunan setiap kali itu terjadi. Saya mau tanya gini, sampai berapa lama kayak begini? Saya juga nggak tahu. Karena dalam pernikahan kami pun kami belajar hal ini. Amin. Nah, pernikahan adalah perjalanan menjadi satu dan bukan jadi sama. Ketika kita bilang pernikahan adalah sekolah, Amos 3 ayat 3 berkata, apakah dua orang akan berjalan bersama-sama kecuali jika mereka telah bersepakat. Telah bersepakat artinya sepakat di depan. Sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat untuk adanya perbedaan. Pernikahan tujuannya bukan membuat kita jadi sama atau seragam. Ada pasangan atau saya sama istri aja. Saudara mungkin sering lihat kita pakai baju sama, warna sama. Tetapi itu bukan berarti kita sama. Kita punya banyak perbedaan. Tadi pagi saya bilang perbedaan salah satunya adalah saya suka keluar kamar lupa tutup pintu. Dia enggak, dia sangat ingat kalau keluar kamar tutup pintu. Pakai barang, taruh lagi di tempatnya. Saudara nggak kayak saya tahu. Tapi kita berbeda. Nah, di sini saya tulis adalah pernikahan dimulai ketika dua orang memutuskan di depan, komitmen di depan, untuk sepakat berjalan bersama sekalipun berbeda. Setuju? Dan kalau saudara ngerti ini, perbedaan bukan lagi jadi masalah. Awal-awal kami menikah kita nggak ngerti. Saya berusaha dia ngikutin mau saya, dia berusaha saya ngikutin maunya dia. Ujung-ujungnya apa? Saudara bisa tebak. Berantem. Jadi yang kami lakukan adalah saya belajar. Saya sudah nggak bisa berusaha mengendalikan dia, berusaha untuk mengubah dia, atau sebaliknya dia nggak berusaha untuk ubah saya. Berkali-kali dari tempat ini saya bilang, manusia tidak pernah dikasih kuasa sama Tuhan
untuk ngubah orang. Kita hanya dikasih kuasa untuk rubah diri kita. Jadi ketika perbedaan terjadi, kita mulai belajar untuk mengubah diri masing-masing. Saya belajar untuk lebih sering kalau keluar tutup pintu. Sekalipun kadang-kadang masih. Dan dia belajar untuk tidak lagi punya reaksi yang berlebihan. Karena buat saya itu hal kecil, buat dia itu hal besar. Saudara bisa pakai ilustrasi ini dalam hidup saudara. Orang tua dengan anak. Teman dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kita ketemu, kita berbeda. Tapi kita sepakat untuk bagaimana kita bertumbuh dalam perbedaan untuk jadi lebih dewasa. Ya. Dan yang jadi masalah selalu ego. Ya. Ya, ego. Saudara, rasa diri benar, rasa diri lebih pintar, ya, rasa diri suami sebagai kepala. Ada suami minta maaf di kamu saya. Makanya kamu gak bertumbuh sebagai suami. Prinsip segitiga hubungan. Saya sering ngomong hal ini. Anak muda yang sedang mencari pasangan ataupun saudara yang sedang atau sudah menikah, kita lihat hal ini. Ingat hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, semua-semuanya. Baru kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang terutama ini. Fondasi dari semua hubungan yang kita bangun adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Termasuk pernikahan. Termasuk parenting. Saudara mau belajar jadi bapak, jadi ibu, belajarlah dari Tuhan. Saudara dan saya mau belajar mengasihi, belajarlah mengasihi Tuhan dan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Nah, yang sering kali jadi masalah adalah ini. Coba kita buka Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Tolong tayangkan ayatnya. Saya ambil waktu 5-10 menit jelasin ini dan kita selesai. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau saudara baca ayat itu, Yesus tidak sedang suruh saudara benci orang-orang yang punya hubungan emosi dengan saudara. Berarti Tuhan kontradiksi dong, ya kan? Seringkali kita dengar di YouTube sekarang, kenapa ayat ini tabrakan dengan berarti Alkitab kamu salah ngerti, kamu baca pakai logikamu. Tuhan selalu kalau kita mau baca belajar firman, kita perlu punya hubungan dengan dia. Roh Kudus yang mengilhami firman Tuhan, menulis yang ditulis oleh tokoh-tokoh yang hidup di zaman yang berbeda. Roh Kudus yang sama itu yang menerjemahkan buat saya dan saudara. Yang saya mengerti dari ayat itu,
Coba kembali ke file saya. Kasih dan ketaatan kita pada Tuhan harus lebih utama dari kenyamanan diri, bahkan lebih dari ikatan emosional dengan orang-orang terdekat. Jikalau kamu tidak membenci, itu bukan maksudnya disuruh benci. Itu Tuhan sedang bilang ini, kalau kamu mau ikut aku, ketaatan kamu, cinta kamu kepadaku harus jauh lebih besar daripada ikatan emosional kamu. Kalau saudara mau lihat pernikahan saudara bertumbuh kuat, salah satu hal yang saudara harus perlu belajar ini. Orang tua ketika anakmu salah, engkau harus berani tegur dia. Kasih tahu dia salah. Jangan Pak, nanti merusak emosinya. Dia masih terlalu kecil. Amin. Tentunya kita sampaikan dengan cara yang baik. Bukan orang tua datang kasih tahu, sudah maki-maki duluan. Anak tidak terima pesannya, yang dia terima kemarahan saudara, kebencian saudara. Suami istri. Berapa banyak istri mau kasih tahu suami takut. Apalagi kalau suaminya kumisnya. Ya. Di sini nggak ada. Kita semua ya lemah lembut ya. Ya. Saudara, saya percaya seorang istri punya tanggung jawab untuk mengoreksi suaminya kalau salah. Nah, suami juga harus berbesar hati, cukup rendah hati untuk terima. Sebaliknya juga demikian. Ada suami-suami di sini yang takut mengoreksi istrinya. Karena semua istrinya yang atur. Termasuk uangnya. Di sini nggak ada. Semua istri-istri di sini baik-baik. Amin. Haleluya. Ya. Kalau suami kasih tahu saudara itu bukan dia nggak suka. Karena dia sayang. Hanya mungkin cara kita suami menyampaikan juga harus baik. Ya. Kadang-kadang saya kalau minta sesuatu sama istri, mau beli ini. Boleh nggak beli ini? Nggak boleh. Ya sudah. Itu bukan takut istri. Komitmen kami di awal seperti itu. Tapi kalau kadang-kadang saya bilang, hari ini nggak bisa, besok saya coba lagi. Ya kan? Tapi lebih sering dia tetap bilang tidak. Demikian juga dia. Tapi kalau hal-hal hari-hari ya, kebutuhan hari-hari nggak perlu. Ya barang kosmetik atau apa yang memang dia butuhkan, dia nggak perlu. Terutama hal yang menyangkut hobi saya. Jadi kita belajar ya. Ketaatan, kasih dan ketaatan kita pada Tuhan harus lebih utama dari kenyamanan. Bahkan hubungan emosional. Amin. Ibu-ibu yang memang punya kepribadian yang strong. Ya, kalau kita belajar di kepribadian, type, saudara mungkin kolerik, ada yang tipe
Kalau DISC, saudara di D. Suami saudara itu yang flegmatis, stabil, tenang. Ya. Tipe kepribadian S. Nah, saudara perlu mengerti caranya. Karena saya perhatikan saking dominan, kadang-kadang suami itu akhirnya sangat bergantung sama istrinya. Dan ini gak sehat. Sebab Alkitab berkata suami itu kepala. Jadi ketika pernikahan saudara atau rumah tangga saudara harus memutuskan dan gak ada keputusan, suami take over, peng. Jangan segan, mau makan apa? Terserah. Mau pakai baju apa hari ini? Terserah. Yang itu masih mending saudara. Mau beli rumah di mana? Terserah. Anak kita mau menikah di mana? Terserah. Ya, saya percaya para bapak-bapak, mari kita kembali pada role kita sebagai suami dan kepala. Sekali lagi suami kepala itu bukan berarti posisinya lebih tinggi dari istri. Penolong itu bukan berarti dia lebih rendah. Hubungan gak akan bisa jalan dengan baik kalau kita gak melihatnya sejajar. Hanya dalam hal role, peran, suami dikasih tanggung jawab jauh lebih besar. Dikasih otoritas lebih besar. Amin. Jadi ini yang saya bisa sampaikan buat saudara. Saya harapkan hari ini kita bisa belajar sesuatu di sini. Tuhan Yesus memberkati saudara.